Berapa yang jauh? mulia? Ini karena Berapa aja ya tidak ada soal Pak. Dan itu hak saudara, tidak melanggar undang-undang kok itu. betul yang mulia. Oke, profesional. Silakan jawab. Pada saat itu di tahap penyelidikan yang disepakati totalnya adalah 800 juta rupiah. Berapa? 800 juta rupiah. Mantan Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengaku dirinya juga menerima honor senilai 3,1 miliar saat menjadi kuasa hukum mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam penyidikan kasus gratifikasi dan pemerasan. Hakim pun dengan tegas bertanya ke Febri apakah mengetahui sumber dana pembayaran honornya itu. Mulanya jaksa KPK menanyakan soal honor 800 juta rupiah di tahap penyelidikan kasus SYL yang diterima Febri. Febri mengatakan koordinasi terkait honor dilakukan dengan ex-sekjen Kementan nonaktif Kasdi Subagiono dan mantan Direktur Kementan Muhammad Hatta yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini. Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh lalu menanyakan honor yang diterima Febri di tahap penyidikan saat masih mendampingi SYL dan kawan-kawan. Febri mengaku menerima honor 3,1 miliar rupiah. Hakim lalu bertanya sumber uang untuk membayar honor tersebut. Febri yakin honor itu bersumber dari uang pribadi SYL. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Hanya ini untuk tingkat penyelidikan saja. Apakah ada ngomong dari Pak Syahrul Yassin Limpo, Pak Hatta, dan yang lain, Pak Kasdi? Ada nggak ngomong gitu? Ada pembahasan itu yang mulia. Hanya untuk tingkat penyelidikan saja gitu? Surat pendampingan sekarang pada tahap penyelidikan, gitu yang mulia. Akhirnya berdampak kepada saudara dicekal ke luar negeri, apa pertimbangan KPK kan tidak tahu juga apa sebabnya. Betul yang Ya, mulia. sampai sekarang saudara tidak tahu berdasarkan keterangan saudara Ya, tadi kan. dan kami menghormati sikap KPK itu. Berapa menerima honor? Honorarium itu kami bagi yang mulia, izin menjelaskan. Satu di tahap penyelidikan, kami menerima honorarium ini mengacu pada pasal 21 Undang-Undang Advokat berdasarkan kesepakatan pada saat itu. Berapa Pak nilainya? Apakah tepat saya sampaikan di sini yang mulia? Ya karena kalau penuntut umum yang tanya, enggak perlu Pak Febri jawab. Tetap penasihat hukum bertanya nggak perlu dijawab. Tapi kalau hakim bertanya harus dijawab. Apa dasarnya? Dasarnya pasal 165 ayat 1 KUHP. Hakim apa saja boleh ditanyakan kepada saksi. Kenapa saya tanya begitu? Apakah niatan ini datangnya dari saudara atau karena sesuatu keadaan? Itu pertimbangan dari hakim Pak Febri. Silakan jawab. Berapa jawab? Mulia? Ini karena berapa aja ya tidak ada soal Pak. Dan itu hak saudara, tidak melanggar undang-undang kok itu. betul yang mulia. Oke, profesional. Silakan jawab. Pada saat itu di tahap penyelidikan yang disepakati totalnya adalah 800 juta rupiah. Berapa? 800 juta rupiah. Untuk 8 orang. Tim kami ada 8 untuk 3 klien yang mulia. 3 klien, 800 juta. 800 juta di tahap penyelidikan. Wajar lah. Advokat nerima itu. Wajar kan? Oke. Dan satu hal izin Ya, boleh silakan, saya tambahkan Pak. yang mulia? Silakan. Jadi pada saat itu kami juga menegaskan, saya komunikasi dengan Pak Kasdi, mungkin bisa dikonfirmasi juga, bahwa karena kasus ini bersifat pribadi, maka kami sampaikan sumber dananya itu juga dari pribadi, dan kemudian dalam perjanjian jasa hukum juga kami sebutkan bahwa klien menjamin sumber dana dari hasil yang sah dan tidak hasil tindak pidana, begitu yang mulia. Ya wajar aja kalau saudara menaruh ya apa namanya nanti dananya dari mana begitu kan. Ya kalau saudara menerima itu ya wajar-wajar saja gitu kan. Tapi dari mana sumbernya kan soal lain lagi ya. Oke. Saudara ada nggak waktu dihubungi oleh Pak SL untuk meminta bantuan kepada saudara untuk menjadi penasihat hukum coba? Tadi kan awalnya Pak Kasdi ya yang menghubungi saudara. Ya, Ada pertama juga yang menghubungi saya adalah Pak Kasdi. Saya kemudian ya oke.
Pernah nggak Pak Kasdi dan Pak Hatta ke kantor saudara? Pak Kasdi pernah ke kantor saya Dalam rangka apa itu? dalam rangka konsultasi hukum. Setelah pertemuan yang pertama kali di Kementan atau gimana? Ada beberapa pertemuan yang kami lakukan, yang dilakukan dalam rangka konsultasi hukum, ada di kantor Kementan dan juga ada Pak Kasdi datang ke kantor kami. Oke. Kemudian, saudara dalam ada namanya membuat executive brief ya? Eksekutif Brief apa konvin di sini barang bukti pendapat hukum. Iya, draft. Izin yang mulia, keberatan yang mulia. Karena itu pendapat hukum, nggak perlu ditanyakin. Ini kan saksi fakta. Jadi kalau saya terkait pendapat hukum itu saya kira sama seperti saya kemarin bertanya kepada saksi soal penerapan pasal tersebut, yang mulia mengatakan itu bukan kewenangan saksi fakta. Ini kan pendapat hukum ini kan adalah pendapat gitu. Jadi Yang selalu disanggah Pak ya, sebenarnya persidangan agak tertib ya, biar aja ini kan saksi fakta nih Febri. Pertanyaannya gampang, apakah saudara pernah ada memberikan, tadi sudah ada ditanyakan juga tadi kan, saudara mengadvis pendapat hukum, iya kan? Ya. Saudara memberikan pendapat hukum, apakah pendapat hukum itu saudara ajukan langsung ya, atau mulai tertulis? Secara langsung dan secara tertulis. Secara langsung dan secara tertulis pendapat hukum khusus untuk 3 terdakwa ini. Untuk 3 klien kami pada Iya, saat 3 itu. kliennya. Itu Pak. Ya oke, lanjutkan. Terima kasih. Saudara, gimana cara saksi untuk menyusun pendapat hukum itu? Yang kemudian saudara bikin tertulis, gimana cara menyusunnya itu gimana? Kalau pertanyaannya terkait dengan metodologi, saya masih bisa jelaskan. Metodologinya sama dengan metodologi kita membuat kajian, tapi tentu lebih spesifik untuk isu hukum. Pertama, berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Advokat, advokat itu punya hak menerima informasi ataupun dokumen, dan itulah yang kemudian kami terima dari klien saat itu terkait dengan apa isu-isu hukum yang menurut klien terjadi di Kementan. Itu kami terima informasinya, ada dokumen juga dan beberapa informasi-informasi yang disebutkan secara spesifik. Jadi seluruh sumber informasi kami disebutkan secara spesifik di pendapat hukum itu. Dari informasi tersebut, kemudian kami mengklasifikasikan, kami kelompokkan. Ada isu 1, isu 2, isu 3, dan seterusnya. Dari pengelompokan isu-isu tersebut, kemudian kami masuk ke tahap berikutnya, menguji dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada sekitar 20 sampai 25 peraturan perundang-undangan yang jadi batu ujian. Termasuk juga diantaranya menguji isu-isu tersebut dengan Undang-Undang 31 tahun 99 yang diubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001. Kemudian sedikit lagi, karena tadi pertanyaannya soal metodologi. Setelah kami melakukan analisis, kami membuat kesimpulan dan rekomendasi. Ada rekomendasi tambahan yang kami buat, yaitu 9 rekomendasi untuk perbaikan dan upaya pencegahan korupsi di Kementerian Pertanian dari masalah-masalah atau isu-isu hukum yang kami temukan. Ya, cukup. Terima kasih. Tadi saudara sebutkan saudara bilang bahwa mendapatkan isu-isu dari pihak klien itu. Yang saudara dapatkan isu itu dari siapa yang saudara terucap oleh siapa pada saat itu? Ini tadi sebenarnya sudah ditanyakan oleh majelis. Tentu dari klien kami dapatkan dan beberapa dokumen yang disebutkan secara detail di LOI. Dalam BAP saudara nomor 9 ya, di nomor huruf B ya, di sini ada 8 klaster teridentifikasi, yaitu yang saudara jawab ya. Jawab saudara, pada saat penyelidikan saya melakukan pendampingan hukum sehingga tersusun draft pendapat hukum dikeluarkan oleh Visi Law Office. Pada draft pendapat hukum memuat 8 klaster teridentifikasi, yaitu dugaan transaksi dolar,
2. Dugaan jual beli jabatan. 3. Aliran dana bantuan sosial terkait kepentingan Partai Nasdem. 4. Pembelian jam tangan sebesar Rp107.500.000. 5. Kedugaan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi. 6. Temuan kesalahan bersifat substansi dalam SPJ DOM dan SPJ Perjalanan Dinas Luar Negeri Menteri. 7. Dugaan pungutan sharing untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. 8. Dugaan pungutan sharing atau untuk kepentingan dinas. Nah, ini saudara, isu-isu ini itu yang disebutkan oleh klien saudara. Saya perlu sampaikan terlebih dahulu, pada saat diperiksa oleh penyidik, saya mengatakan bahwa saya mengingatkan ada ketentuan di pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Advokat bahwa dokumen-dokumen dan berkas-berkas penasihat hukum dengan kliennya sebenarnya tidak boleh disita. Sehingga saya mengatakan saya tidak bisa menjelaskan isi LO tersebut karena saya juga terikat dengan kewajiban hukum di pasal 19 ayat 1. Namun karena LO tersebut sudah disita, tentu saja penyidik bisa membacanya. Ya. Jadi konteks uraian di sana adalah apa dari yang telah dibaca oleh penyidik. Ya, saya Jadi baca dalam seperti BAP saudara ya. Itu betul itu. Jawaban saya seperti itu. Jadi itu diambil dari isi draft LO tersebut. Sementara saya menyampaikan bahwa seharusnya saya tidak bisa menjelaskan isi LO itu. Ya. Apakah saudara tadi kan mengumpulkan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.